Yang minta tolong ambilin headset mic, mouse itu di atas sama item-itemnya. Ini loh yang di atasnya kotakan ini loh. Tetapi, kenapa ya rasanya aku tidak bahagia? Selamat ya Bunda atas kelahirannya. Bahagianya memiliki anggota baru di keluarga. Tetapi, kenapa ya rasanya aku tidak bahagia? Sepertinya aku tidak bisa mengurus anakku dengan baik. Ayah, Bunda, jika Bunda merasakan hal yang seperti tadi, jangan dianggap remeh ya. Bisa saja Bunda mengalami baby blue syndrome. Jadi apa sih baby blue syndrome itu? Baby blue syndrome adalah kondisi gangguan mood atau perasaan yang dialami oleh ibu setelah melahirkan. Kondisi ini masih dianggap normal karena dialami oleh 70-80% ibu pasca melahirkan. Baby blues bisa disebabkan oleh perubahan hormonal yang drastis pasca melahirkan, faktor kelelahan setelah melahirkan dan menyusui, perubahan rutinitas karena merawat bayi, kurang mendapat dukungan suami, keluarga, atau lingkungan sekitarnya. Biasanya, Bunda akan merasakan gejala seperti sering menangis, merasa cemas dan rapuh, moody sepanjang waktu, gangguan tidur, hingga merasa sendiri. Umumnya, baby blue syndrome dirasakan 2-3 hari pasca melahirkan, lalu normalnya akan hilang 2 minggu setelah melahirkan, dan baby blues juga bisa dialami oleh ibu yang sudah pernah melahirkan loh Bunda. Tetapi jika perasaan sedih tersebut berlangsung lebih dari 2 minggu dan mengganggu aktivitas, bisa jadi Bunda mengalami depresi pasca melahirkan atau disebut postpartum depression. Depresi pasca melahirkan memiliki gejala seperti perasaan sedih tidak berdaya dirasakan selama beberapa minggu, gangguan tidur hingga sulit berkonsentrasi, terdapat keluhan fisik seperti gatal, sakit kepala berulang, mengalami kesulitan melakukan bonding dengan bayinya, bahkan yang lebih parahnya Bunda memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri dan bayinya. Ada beberapa hal yang menyebabkan depresi pasca melahirkan, antara lain perubahan hormon yang terjadi setelah melahirkan, perasaan lelah dan sulit tidur, stres emosional yang dipicu oleh berbagai faktor, kurangnya dukungan dari keluarga dan orang terdekat. Bayi yang dilahirkan adalah berkebutuhan khusus atau menderita penyakit yang sulit ditangani, memiliki anggota keluarga yang mempunyai genetik gangguan kejiwaan. Untuk ayah dan keluarga lainnya, sebagai pendamping Bunda, yang dapat kita lakukan adalah menanggapi keluhan Bunda dengan serius, meminta Bunda untuk bercerita, menenteramkan Bunda bahwa kondisi yang dialaminya hanya sementara, mendorong Bunda untuk mengonsumsi makanan bergizi, memberi kesempatan Bunda untuk istirahat yang cukup, mendorong Bunda untuk melakukan aktivitas yang membuatnya rileks, mendukung Bunda untuk mencari bantuan dari tenaga kesehatan profesional. Juga sebagai pendamping, ada hal yang kita tidak boleh lakukan terhadap Bunda yang mengidap gangguan jiwa setelah melahirkan, seperti menghakimi pikiran, perasaan, dan perilaku Bunda, mengabaikan keluhan Bunda, membuat Bunda melakukan pekerjaan fisik yang berat, melakukan kekerasan fisik maupun verbal. Bunda tidak sendiri. Bicara yuk.
Assalamualaikum. Kelahiran seorang bayi seharusnya disambut sukacita, tapi bagi sebagian perempuan, pasca melahirkan adalah hal sulit. Butuh keberanian dalam segala hal termasuk mengasuh sang buah hati. Berawal dari cerita pengalaman hidupnya lewat media sosial, membuat Nuriana menciptakan ruang bagi para ibu untuk mengadu tanpa rasa malu dan dihakimi. Lewat sebuah komunitas Mothers Hope yang didirikannya tahun 2015, Yana merangkul mereka. Bayi saya meninggal dunia dalam kandungan pada saat dia usia 7 bulan. Saat itu saya sudah mengalami gejala depresi. 5 bulan kemudian saya hamil lagi, masih dalam kondisi depresi.
Jadi saat itu saya tidak dapat menikmati kehamilan saya yang kedua. Saya sering ketakutan, cemas, terus mengalami kepanikan ketika mengunjungi rumah sakit atau melihat perawat, dokter. Saya ngerasa harus ada yang bergerak, harus ada yang keluar untuk berbicara, untuk menginspirasi bahwa depresi pasca melahirkan itu ada dan bisa ditangani, bisa dipulihkan, bisa disembuhkan. Prosesnya untuk Mbak Yana sendiri, bagi saya Mbak Yana termasuk yang cepat dalam proses untuk menuju pulih gitu. Kenapa cepat? Pertama karena Mbak Yananya sendiri adalah orang yang memang sudah berniat dari dalam dirinya sendiri untuk berubah gitu. Di komunitas ini mereka bisa saling membantu dan menguatkan. Dengan uang pribadi dan konsultasi psikologis gratis, Yana menjalankan aktivitas ini. Itu sebenarnya perasaan yang normal yang terjadi setelah ibu melahirkan. Jadi ibu tuh kalau misalnya ada permasalahan, tiba-tiba menangis atau misalnya mudah marah ketika hamil dan pasca melahirkan, nanti ibu-ibu bisa tanya sama. Pengalaman yang diungkapkan bukan hanya cerita kebahagiaan. Di balik senyum di hadapan buah hatinya, tersimpan sebuah kegelisahan yang hanya dirasakan seorang ibu. Dengan Mbak Yana sendiri tadi itu sudah menambah motivasi untuk saya, mungkin masih belum seberapa yang saya rasakan, tapi dengan adanya sharing seperti ini sangat membantu, terutama untuk saya pribadi sebagai ibu baru. Di Mother Hope Indonesia ini sangat membantu para ibu yang mengalami baby blues dan postpartum depression, dan bisa membantu para ibu untuk menyelesaikan masalah dan memberikan solusinya. Perubahan yang dialami wanita menjadi seorang ibu merupakan fase penting, namun seringkali diabaikan. Karena itu, komunitas Mother's Hope bertekad akan terus berbagi. Jangan merasa sendirian, jangan hilang putus harapan. Kemudian sekecil apapun gejalanya, ketika ibu sudah merasa tidak nyaman atau misalnya sudah mulai berpikiran untuk mengakhiri hidup atau melukai bayi, segera cari bantuan. Entah itu ke komunitas, entah itu ke psikolog, entah itu ke psikiater. Halo, selamat malam Mbak Ludi, apa kabar? Selamat malam. Iya, sehat Mbak. Alhamdulillah. Suara saya kedengaran, Bun? Kedengeran cuman agak gelap, Agak gelap. Iya, agak soalnya gelap cahayanya. iya, soalnya nggak ada. Memang tempatnya yang tidak gitu. Padahal lampunya nyala semua. Iya. Kita sudah live ya Mbak Ludi. Ini Iya. udah ada tulisan live Facebooknya, bisa disaksikan sama teman-teman sekarang. Jadi sekarang kita tinggal menunggu narasumbernya, dokter kita sama Mbak Rani. Ya. Terima kasih banyak ya Mbak Ludi sudah meluangkan waktunya untuk menjadi moderator live Facebook pada malam hari ini. Iya. Saya jadi operator malam ini, jadi
Nanti saya akan deliver pertanyaan teman-teman. Saya akan mendeliver pertanyaan teman-teman kepada Mbak Ludi nanti di kolom chat atau saya WhatsApp Mbak Ludi. Oke, ya. Mbak Ludi aku jadiin co-host ya, Mbak. Iya.
Halo Mbak Rani, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Ini Mbak Yana ya? Ya, aku hari ini nggak nyetel video, jadi operator Mbak. Oh, tar dulu ya. Iya. Cantik-cantik sekali ya pada malam hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Rani sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber. Pasti Iya, kisahnya sama-sama. bakalan inspiratif banget ya Mbak ya. Amin, mudah-mudahan. Mbak Yana sibuk apa sekarang? Biasalah, administrasi aja Mbak. Hmm, Ngurus komunitas aja. Ini kerja di rumah aja? Iya, work from home. Hmm. Dokter Tika ini praktek di mana ya Mbak? Dokter Tika kalau nggak salah praktek di Rumah Sakit UGM. Oh, UGM. Rumah Sakit UGM. Yogyakarta. Oh, kirain masih di daerah Jakarta gitu ya? Dokter Tika dari Jogja, Mbak. Bentar. Kita sambil nunggu Dokter Tika ya, Mbak. Halo Mbak Ladi ya? Manggilnya apa Mbak Ladi? Ludi. Iya. Ludi. Oh. Dari mana Mbak asalnya? Semarang, saya di Semarang sekarang. Semarang. Iya. Halo, selamat malam, Dokter Tika. Apa kabar? Baik. Sehat, Dok? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak karena malam ini sudah meluangkan waktunya buat Mother Hope Indonesia, Dokter Tika. Ya, sama-sama. Mbak Ludi suaranya agak pelan tadi ya? Apa akunya yang nggak jelas? Iya, mic-nya kurang canggih. Maaf ya ini cahayanya kurang. Ruangannya nggak oke. Cahayanya nggak apa-apa, kurang. Dok. Tapi paling nggak kelihatan gigi saya ya. Kelihatan cantiknya kok, Dok. Aduh. Masih cantik kok, Dok. Makasih, Mbak. Kita mulai ya, Mbak Ludi. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan, Mbak Ludi. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Dokter Tika. Selamat malam, Dan Mbak Ludi. Bunda Rani. Selaku Ya, selamat malam Mbak Ludi, Dokter Tika. Salam Selamat kenal. malam, Mbak Rani. Salam kenal juga. Ya. Selamat malam juga buat Bunda Nuriana Ira, selaku founder Mother Hope Indonesia. Lalu selamat malam juga buat semua Hopis yang nonton talk show hari ini. Selamat malam semuanya. Saya Ludi Cynthia. Saya selaku moderator talk show hari ini. Suara saya cukup jelas kan? Jelas, Mbak. Jelas, Mbak. Ya, terima kasih. Talk show hari ini judulnya Being a Mom with a Bipolar Disorder atau menjadi ibu dengan bipolar disorder. Untuk apa itu bipolar? Bipolar itu sebenarnya sih yang lebih bisa menjelaskan itu adalah ibu-ibu narasumber ini karena ilmu saya tidak banyak-banyak juga. Nah, kita kenalan dulu nggih, Bu. Kenalan dulu. Oke, Mbak. Yang pertama kita ke Mbak Rani dulu. Perkenalan dulu Mbak Rani. Ya. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Rani. Nama saya Rani Yuhaningsi. Saya seorang penyintas bipolar disorder sejak tahun 2018.
Saya juga seorang bidan, namun saat ini sedang memilih jalan menjadi ibu rumah tangga. Mungkin itu aja perkenalannya. Saya juga mau bilang terima kasih buat Mbak Yana dan tim Mother Hope sudah mau mengundang saya. Apa ya, kehormatan banget buat saya karena kalau ingat saya yang dulu, saya nggak nyangka gitu bisa ada di titik ini berbagi perjalanan saya sama teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan malam ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Terima kasih. Mbak Rani sekarang tinggalnya di Jakarta Oh, ya? ya, tinggalnya di Jakarta, Jakarta Selatan. Lulusan kebidanan Kemenkes Jakarta. Sekarang berarti udah nggak praktik lagi? Udah enggak, waktu itu soalnya kan mau hamil lagi, terus saya jadi mikirnya kayaknya terlalu berat antara menjalankan pekerjaan saya, kehamilan, terus waktu itu baru pemulihan dari pengobatan bipolar disorder itu kan kalau nggak salah 5 bulanan. Nah, jadi saya nggak mau ambil resiko lah. Jadi pilih salah satu dulu, mau difokusin salah satu dulu aja. Oke. Ini untuk profilnya Bunda Rani ya. Wah, masih muda sekali ya berarti. Iya, masih belum 30. Masih muda sekali. Ya, Bunda Rani kelahiran Serang 22 Maret 1992. Statusnya sudah menikah, alamatnya di Jalan Kebagusan Kecil, Jakarta Selatan. Lalu SD Negeri Cimanggis, SMP Negeri 1, SMA Taruna, dan lulusan D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Ya, benar ya, Jakarta 1 ya? Iya, betul. Oh iya. Pengalamannya di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, di RSUP Fatmawati, RSUD Kota Depok, Kesmas Kelurahan Ragunan, Puskesmas Kecamatan Tebet, dan Puskesmas Kecamatan Cilanda. Iya, betul, Mbak. Oke. Lalu di Puskesmas Kecamatan Cibung Bulang Bogor, lalu wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Wanaherang Bogor, dan bidan praktik swasta. Oke. Wah, lengkap sekali ya, Bunda. Sekarang Bunda cerita dong pengalaman selama mengalami bipolar. Tentang penyebabnya apa, gejalanya, lalu bagaimana prosesnya untuk bangkit dari bipolar. Terus, ya itu aja. Itu dulu ya? Ya. Nah, jadi teman-teman, penyebabnya itu singkat cerita aja, dari awalnya itu karena trauma persalinan. Jadi waktu kehamilan aku yang pertama itu, saya itu ngalamin yang namanya perdarahan saat kehamilan. Nah, jadi karena perdarahan itu kehamilan saya harus bersalin secara prematur, dan karena prematur itu karena perdarahan yang hebat, kondisi persalinan yang prematur itu membuat anak saya jadi meninggal karena kejadian ini. Terus juga perdarahan ini juga sempat hampir merenggut nyawa saya juga gitu, karena pas habis melahirkan itu saya kebanyakan kehabisan banyak darah sampai akhirnya saya harus dirawat di ICU, anak saya juga dirawat di NICU waktu itu. Tapi ya qadarullah cuma hidup 5 jam. Jadi ketika saya sadar di ICU itu kondisi anak saya itu sudah meninggal. Nah, dari kejadian itu setelah persalinan itu semakin hari itu ngerasa kayak bukan Rani yang dulu sebelum persalinan ini gitu. Ada semangat, terus ada
selalu punya harapan lah setiap hari, terus juga punya cita-cita, sama punya mimpi-mimpi yang pengen diraih. Nah, pas kejadian itu jadi setiap hari tuh ngerasa mentalnya tuh kayak drop gitu, semakin sedih, terus juga ada marah juga, intinya lebih dominan perasaan-perasaan yang nggak nyaman kan. Terus sampai akhirnya ada pikiran, pikiran itu kadang bikin bingung juga, sebenarnya tuh nyata apa cuma halusinasi aja, karena pikiran bunuh diri itu, kadang pikiran, kadang bisikan. Nah, terus karena, saya ini alhamdulillahnya karena background-nya bidan, terus juga waktu itu masih kerja di puskesmas, jadi punya temen yang tugasnya di poli jiwa, akhirnya tanyalah ke temen, "Ini tuh sebenarnya masih wajar nggak sih?" Gitu kan. Terus, pas tanya ke beliau ternyata, ini bisa aja sih karena depresi postpartum awalnya gitu kan. Akhirnya, karena keluarga waktu itu belum nerima ya kondisi ini, ya karena saya sudah dewasa, terus juga saya background-nya tenaga medis, ya saya berobatlah sendiri gitu kan. Nah, pas berobat, setelah jalanin pengobatan, karena awalnya datang itu karena depresi berat, terus setelah diobservasi lebih lanjut, dikasih obat-obatan, ternyata muncul gejala khas dari bipolar disorder, yaitu fase manik sama fase depresif. Fase manik itu tuh fase yang euforia, gembira yang berlebihan, punya banyak energi, punya semangatnya, semangat banget gitu kan. Kalau misalnya orang tuh bahagia, ya bahagia aja, tapi kalau orang yang bipolar disorder tuh fase maniknya tuh bahagianya bahagia banget, punya banyak tenaga, jadi seharian itu tuh pengennya gerak terus sampai nggak butuh tidur. Nah, terus pas di fase depresif ini justru kebalikannya. Jadi yang tadinya disenengin, dikerjain di fase manik ini tuh nggak mau sama sekali dikerjain di fase depresif, maunya tidur terus, bahkan nangis terus. Nah, yang parahnya itu adalah pikiran bunuh diri. Nah, itu gejalanya sih ya. Terus pas di sini tuh yang mau bikin aku bangkit itu soalnya pikiran bunuh diri ini tuh munculnya itu kuatnya itu pas aku lagi sendirian. Jadi pas aku lagi sendirian ada pikiran bunuh diri itu karena tahu ini tuh bukan aku, ini tuh udah salah gitu. Aku selalu hubungin caregiver aku kan. Nah, jadinya pas dari situ ngerasa kayaknya hidup aku tuh udah jadi benalu gitu buat hidup orang lain, karena nggak bisa hidup sendirian, harus bergantung sama orang lain. Nah, dari situ aku bangkit, apalagi ngelihat waktu itu suami aku, caregiver utama aku ya, dia kayaknya udah cukup kewalahan gitu ngedampingin kondisi aku saat itu. Jadi dari situ nggak boleh nih kayak gini terus gitu. Terus juga mikirnya dari persalinan yang begitu traumatis, Allah masih kasih kesempatan untuk hidup. Kayaknya sih di situ tuh mikir kayaknya Allah tuh masih punya maksud nih. Kenapa sih aku masih dikasih umur? Sedangkan kalau kita lihat proses persalinannya itu tuh kayaknya mukjizat banget gitu, bisa tertolong gitu dari persalinan itu. Nah, makanya dari situ mikir ya kalau emang harus ke psikiater ya nggak apa-apa. Kalau misalnya emang yang penting bisa kayak dulu lagi gitu. Kalaupun nggak bisa kayak dulu lagi, nggak bisa normal kayak dulu lagi, setidaknya sisa hidup saya itu bisa jadi orang yang lebih baik. Itu sih yang bikin pengen bangkit. Mungkin itu aja yang bisa dibagikan. Ceritanya sungguh dramatis sekali ya Bun ya, sampai harus ke psikiater juga. Terus sekarang sudah perasaan Bunda sekarang gimana? Alhamdulillah sih, ini sih yang aku nggak nyangka ya. Aku tuh dulu sempet mikir waktu sebelum berobat ke psikiater itu mikir bakal kayak orang, maaf ya, kayak orang gila di pinggir jalan gitu kan. Soalnya ya badannya tuh di sini tapi pikirannya tuh penuh, lari kemana-kemana, jadi nggak bisa fokus gitu kan. Jadi dan dominan tuh kan pikiran yang nggak nyaman, pikiran yang dilabelin pikiran negatif ya. Jadi nggak nyangka pas ternyata jalanin pengobatan dengan dokter psikiater, setelah 3 bulan ketahuan ini tuh bipolar disorder, dapat obatnya, konsumsi obatnya,
alhamdulillah itu pemulihannya tuh begitu cepat, makanya nggak nyangka aja kalau ternyata ya saya bisa sampai di hari ini berbagi perjalanan karena kondisinya waktu sebelum berobat itu malah nggak yakin gitu sama diri sendiri, bisa nggak sih gitu kayak dulu lagi, bisa nggak sih aku tuh normal lagi, masa iya masih muda, masih terus jadi istri, udah jadi istri juga, masa jadi yang apa ya, orang-orang gila di pinggir jalan, udah ada pikiran kayak gitu sih. Apalagi waktu pas mau ke psikolog, ke psikiater itu dilarang sama keluarga karena yang stigma negatif itu ya. Jadi terus saya meyakinkan, ya saya nggak punya pilihan lain gitu kan. Waktu itu pikiran bunuh diri ini tuh kuat. Siapa yang bisa nolong saya waktu itu gitu kan? Saya udah berdoa sama Allah, tapi tetap pikiran itu tuh masih ada gitu. Terus ya karena nggak ada yang mau nggak ada yang mau nerima ya waktu kondisi saya kayak gini, udah saya aku tuh ke psikiater sendiri. Nah pas ternyata ke dokter psikiater ada banyak perubahan yang baik, akhirnya baru deh suamiku gitu mau nganterin, mau dampingin. Nah, karena aku background-nya itu bidan, punya teman-teman juga yang alhamdulillah ngerti ya tentang kesehatan mental ini, mereka itu jadi caregiver aku. Waktu keluarga tuh belum bisa jadi caregiver aku. Jadi tahu nih ini tuh udah salah, ini bukan aku nggak boleh kayak gini, nggak boleh ngikutin pikiran bunuh diri ini, ya udah jadi setiap kali ada pikiran itu, ya berusaha untuk ketika lagi sendirian itu hubungin orang-orang yang tahulah kondisi aku, jadi dia ngerti, oh jadi dia nemenin. Tapi kan mereka juga punya kehidupan kan, nggak selamanya harus kita gangguin, jadi kitanya sendiri. Nah, aku sih yang sadar ini tuh gak bisa kayak gini terus, aku harus bangkit, aku tuh udah dewasa, bukan anak kecil lagi yang harus dituntun kemana-mana, gitu sih waktu itu mikirnya. Terus berapa lama sampai keluarga itu benar-benar oke, kamu kena bipolar, kita berusaha bareng-bareng. Itu kira-kira dari yang pertama dapat diagnosis sampai sekarang itu berapa lama, Bun? Alhamdulillah sih kalau untuk suami dia 3 bulan, karena pas 3 bulan pengobatan langsung udah kelihatan kan perubahannya lebih baik, dan suamiku juga nggak nyangka waktu itu kan, waktu belum berobat itu kalau mau tidur itu harus bener-bener dipeluk sama dia karena susah kan tidur, pikirannya aku sampai nanya, "Ini banyak banget loh yang bisikin aku, kamu denger gak sih?" Aku bilang gitu, terus dia bilang, "Aku nggak denger apa-apa," dia bilang gitu. Iya, ini tuh banyak ngomongnya, akhirnya sama dia tuh ya setiap mood itu dipeluk gitu kan, sampai bisa karena kan waktu itu nggak ada yang masih belum, karena waktu itu masih cuti masa nifas kan, jadinya belum ketemu teman-teman kan, jadi cuma by phone gitu. Akhirnya pas habis selesai cuti kan baru kan aku berobat. Nah, jadi pas 3 bulan aku kelihatan perubahan, suami juga nggak nyangka gitu, yang tadinya kayaknya sama dia ketergantungan banget, ya pas udah selesai berobat ya ternyata nggak gitu. Dia bisa jadi bisa kerja juga nggak perlu dianterin lagi, terus juga tidur juga nggak perlu nggak perlu dikelonin lah gitu sampai bener-bener tidur, karena emang terus makan juga harus, yang aku inget tuh dia tuh nggak boleh berhenti aku tuh nggak boleh berhenti, kalau aku nggak tidur ya aku harus diajak ngobrol terus supaya nggak dengar tuh bisikan itu, pikiran itu gitu. Jadinya bener-bener capek sih ngelihat suamiku karena dia kewalahan, ya dari situ sih. Pertama sih alasan aku berobat ke psikiater, satu ya karena pikiran bunuh diri itu, kedua aku ngelihat orang-orang sekeliling aku tuh udah cukup kewalahan ngadepin aku, jadi ya aku mikir ya nggak bisa begitu juga, nggak bisa begini terus, mereka juga punya kehidupan masing-masing kan gitu. Nah terus kalau untuk orang tua sih setelah melahirkan anak kedua dia baru bisa nerima, soalnya kan waktu itu punya anak takutnya kalau nggak benar-benar didukung, nanti kalau dia lagi berduaan aja bisa nyakitin anak itu kan. Nah, orang tua sih mikirnya kayak gitu ya. Cuma karena alhamdulillah banget sih pokoknya karena aku dikasih penyakit ini, tapi Allah juga kasih aku background tenaga kesehatan, jadi aku lebih cepet sadarnya gitu kalau ini tuh udah nggak bener gitu, ini tuh udah salah gitu. Jadi ya jalanin aja gitu. Walaupun sebenarnya awal-awalnya itu nggak nyangka ya, maksudnya masa sih aku orang medis jadi pasien psikiater gitu juga, sempet ada ada berat hati juga gitu berobat, tapi ya karena pikiran bunuh diri yang begitu kuat itu, terutama lagi sendirian ya, jadi kayaknya nggak punya pilihan lain selain berobat tuh.
Bipolar itu kan katanya orang-orang sih itu kan perbedaan mood mood swing Ya gitu mood kan. yang Nah, switch-nya ya itu mood fase manik, fase depresif itu. heeh. Bunda juga ngerasain fase yang apa ya? Katanya sih kan ada yang dia tuh seneng banget, lalu dia bisa bener sampai gloomy banget kayak gitu. Apa Bunda juga ngerasain hal kayak gitu juga? Iya, ngerasain kayak gitu. Nah, tapi sih aku ngerasainnya pas observasi lebih lanjut sama dokter psikiater. Jadi waktu awal datang itu nggak ada fase maniknya, adanya fasenya depresif karena udah sampai pikiran bunuh diri, gangguan tidur, terus juga aktivitas sehari-hari juga udah terganggu karena udah nggak ada minat. Karena kan depresi itu nggak ada minat, terus bawaannya pesimis gitu kan, terus ya itu ada pikiran bunuh diri. Nah, kalau yang fase manik itu munculnya ketika observasi lebih lanjut sama dokter psikiater, terus dikasih obat, di situ muncul deh tuh fase manik sama fase depresif itu. Nah, fase maniknya itu yang tadi saya sebutin itu, jadi kalau nggak dikasih obat ya nggak bakalan tidur, karena energinya tuh banyak banget. Semuanya pengen dikerjain dalam waktu, kalau bisa dalam satu waktu tuh ya dikerjain dalam satu waktu. Gitu. Jadi kayak nggak butuh tidur, saking energinya banyak itu di fase manik. Ya gembira, orang gembira tuh gimana sih, kayak punya banyak energi kan, saking senengnya gitu. Semua pengen dikerjain. Nah, kalau nggak dikasih obat dokter psikiater ya nggak bakal stop tuh. Jadi melek aja terus. Oh, sampai bisa Capek kayak gitu, Bun, ya? capek jujur sih pas ketika kita belum stabil ya, belum di fase stabil itu capek banget ngadepin penyakit ini gitu. Tapi percaya deh sama aku, ketika kita sudah belajar menerima penyakit ini, kita tuh jadi lebih mau ngejaga kesehatan mental kita. Karena kalau kita menjaga kesehatan mental kita, ya kita juga menjaga kesehatan mental orang-orang di sekitar kita. Tuh. Oke. Waktu itu Bunda dikasih obat, dikasih obatkah gitu kan? Atau cuman konseling? Kalau terapi obat, karena kan waktu pas kondisinya udah, sebenarnya aku sebenarnya sih agak telat ke dokter psikiater itu, dokter di puskesmas di Polijiwa itu bilang sebenarnya ini udah telat ke dokter psikiater itu karena udah depresi berat karena udah butuh terapi, karena ada pikiran bunuh diri, gangguan tidur, terus juga mengganggu aktivitas sehari-hari, itu udah udah ada halusinasi juga kan. Nah, itu udah ranahnya dokter psikiater. Jadi waktu pas ke dokter psikiater pun nanya, "Dok, apa saya perlu ke psikolog?" "Oh, nggak usah, nanti aja kalau udah tenang. Soalnya kamu belum di fase tenang." Kalau ke psikolog pun biasanya yang kondisinya tuh lebih ringan daripada ini karena udah depresi berat ya, jadinya dari awal itu ke psikiater langsung dan langsung dapat obat-obatan, dan sampai hari ini itu dapat obat-obatan. Ini. Sampai hari ini. Efek obatnya itu yang paling kerasa itu apa? Yang kalau ini sih tidur sih, kalau dikasih obat itu ya jadi tidurnya lebih deep ya, lebih dalam gitu. Terus juga udah nggak ada lagi pikiran, bisikan begitu ya. Aku sih ngerasanya jadi orang yang sehat gitu mentalnya, cuma bedanya aku harus minum obat dari dokter psikiater daripada yang lain. Kalau yang lain ya sehat gitu mentalnya tanpa perlu minum obat. Kalau aku bedanya ya perlu bantuan obat, gitu aja sih rasanya pas dari fase stabil ini. Keren sekali ya perjalanannya untuk mencapai kestabilan itu, ternyata ya sangat ya cukup berat juga gitu. Iya. Makanya dari situ juga mikirnya ya pas saya malah ngerasa bipolar disorder ini banyak mengubah hidup aku sih gitu. Aku ngerasa justru jadi manusia yang kayaknya tuh baru lahir lagi gitu ketika bipolar disorder itu hadir di hidup aku. Jadi banyak belajar hal-hal baru, kayak belajar berdamai, belajar memaafkan, terus juga belajar mencintai diri sendiri, yang suka quote-quote yang self love ya kayak gitu-gitu. Jadi tahu, terus kayak nggak pernah maksain diri lagi. Kalau misalnya oh ya udah saya tuh cukupnya cuma sampai di sini. Kalau misalnya nyampe sana tuh biasanya jadi senggol bacok gitulah, udah nggak usah jadi gitu. Jadi ya udah cukup sampai di sini, porsi saya cuma sampai di sini, nggak usah maksain diri sampai berlebihan gitu, nggak juga. Ya salah satunya itu
karena waktu itu lagi fase penyembuhan, tahu diri sendiri juga kayaknya belum hamil aja cukup sulit waktu itu ngatur diri sendiri dengan kondisi bipolar disorder yang baru 5 bulan gitu kan, baru 5 bulan dihadapin, ya udah deh pilih salah satu aja gitu. Jadi bidannya berhenti dulu, ya sekarang fokus sama diri sendiri, sama suami, sama anak. Berarti Mbak Rani udah mengalami proses penyembuhan itu berapa lama? Proses penyembuhannya sih pas udah 3 bulan gitu pengobatan, ya udah langsung rasa lebih baik lagi aja. Pikir ya badannya di sini, ya pikirannya di sini gitu. Nah terus aku juga nggak cuma jalanin ini ya, nggak cuma konsumsi obat dari dokter aja, tapi aku juga jalanin pola hidup sehat, kayak tidur yang cukup, makan yang manisnya dikurang-kurangin, jadi banyakin makan sayur, buah, olahraga rutin, minum air yang cukup, gitu sih. Terus sama bangun support system. Jadi kalau dulu nih waktu kecil orang tua suka nasehatin temenan tuh sama siapa aja, nggak usah milih-milih. Tapi ketika kita punya penyakit gangguan jiwa itu kayaknya nggak bisa. Kalau menurut aku itu nggak bisa. Kita harus bikin support system yang emang dia tuh bisa mendukung kita, yang teman-teman yang lingkungan yang bikin kita tuh bisa sehat fisik, sehat mental, itu penting banget sih buat aku. Semakin besar usia kayaknya kita emang harus semakin pinter-pinter pilih-pilih temen sih kayaknya. Semakin selektif ya. Bener, semakin selektif. Jadi nggak ya apa ya, bisa jadi pendengar yang baik lah sama kita, terus juga nggak ngejudge kita, nggak ngehakimin kita gitu. Terus kira-kira ya Bun ya, sarannya buat para ibu-ibu yang mengalami bipolar gitu kan. Tapi kan ada beberapa yang dia masih mood swing, aku bipolar apa enggak gitu, atau misalkan yang sudah fasenya fase manik atau fase depresif kayak gitu tuh, saran-sarannya buat bunda-bunda yang seperti itu, yang buat hopis yang mengalami itu seperti apa? Kalau menurut aku sih ya, cara terbaik menghadapi penyakit gangguan jiwa itu belajar nerimanya. Itu udah paling pertama, belajar nerimanya. Karena dengan belajar nerimanya, kita jadi tahu lebih jauh tentang penyakit ini gitu. Terus juga jadi tahu apa yang harus kita lakuin, dan jadi nanti kita tuh bisa menghindari hal-hal yang nggak diinginkan, seperti misalnya ada pikiran bunuh diri. Nah terus kalau misalnya belajar deh, saran aku tuh belajar kenalan sama diri sendiri. Maksudnya tuh belajar kenalan sama diri sendiri tuh apa yang benar-benar kita butuhin gitu. Kita harus cari tahu apa yang perlu kita butuhin. Terus jangan suka memaksakan diri. Kalau emang kita mampunya segini, ya seitu aja, nggak usah maksain diri. Karena kalau kita maksain diri, aku punya buku jurnal ya. Jadi kalau misalnya aku maksain diri itu biasanya tuh suka jadi sewot ke suami lah, terus jadi ke anak juga jadi apa ya, kayak nanti jadi ngomong yang nadanya tinggi. Jadi harus tahu porsi kita juga. Jadi intinya kenalan sama diri sendiri, terus belajar terima kondisi itu, karena semakin kita menyangkal ya semakin lama juga kita sembuhnya. Karena benar-benar mental illness tuh is real, bisa terjadi sama siapa aja, kapan aja, di mana aja, dan yang menurut aku tuh jangan pokoknya patuhin kalau emang kita ngerasa udah tahu kondisi kejiwaan kita ini butuh pertolongan dokter psikiater atau psikolog, gak usah ragu minta pertolongan, karena pada kenyataannya orang dengan gangguan jiwa itu dengan penanganan yang tepat itu bisa pulih ya. Contohnya ini aku gitu. Itu sih. Terus kalau untuk langkah-langkahnya ketika kita sudah mulai ngerasa depresif gitu kan, langkah-langkahnya untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut itu seperti apa? Langkah-langkahnya? Ya ini maksudnya langkah-langkah ke dokter rumah sakitnya atau gimana? Oh, kalau ada yang apa ya, misalkan masih bingung, aku harusnya kemana ketika moodnya sedang turun, aku lebih baik ke psikolog atau ke psikiater sih, gitu kan. Ada yang seperti itu gitu, kadang yang masih galau, harus kemana, harus ngapain, kayak gitu. Langkah pertama itu jangan pernah self diagnose ya. Jadi kalau misalnya kita ngerasa dari awal pertama pengobatan, kayaknya gue ini deh, ini tuh nggak boleh, karena
Dan saya juga kan punya channel YouTube ya, nggak pernah nyebutin nama obat karena banyak orang yang suka self diagnose. Jadi khawatir ketika kita nyebutin nama obat, takutnya dia konsumsi obat itu kan. Nah, makanya yang langkah pertama itu ya kalau boleh ke psikolog, boleh ke psikiater, tapi yang ini aku ngomong berdasarkan kacamata aku sebagai seorang pasien ya. Kalau kondisi kita udah ada sampai pikiran bunuh diri, menyakiti diri kita atau menyakiti orang lain, lebih baik kayaknya kita harus ke terus ada gangguan tidur gitu. Itu kayaknya harus ke psikiater. Nah, nanti dari psikiater itu karena aku pakai BPJS ya dari puskesmas dulu. Aku dari awal dari pertama berobat sampai ke hari ini tuh aku pakai BPJS karena asuransi swasta kan nggak cover ya psikiater ini. Nah, terus dari puskesmas nanti itu aku waktu itu didampingin sama dokter di poli jiwa. Nah, nanti dari dokter poli jiwa itu dirujuk ke rumah sakit untuk ketemu dokter psikiater. Terus juga pesan aku ya, langkah-langkah awalnya itu emang pada 1 bulan pertama itu tuh belum kerasa hasil dari pengobatan dengan dokter psikiater tuh 1 bulan, 2 bulan itu belum terlalu berasa karena kan dokter masih observasi lebih lanjut ya, kita tuh kenapa sih gitu, diagnosa pasti kita tuh apa. Jadi jangan baru pertama kali berobat, nggak ngerasa perubahan langsung berhenti. Jadi nggak boleh tuh kalau emang kita ngerasa ini masih belum baik, ya jujur aja sama dokternya, jangan bohong. Ya emang kalau kondisinya dok kok saya belum ada perubahan, ya ngomong aja. Nanti dokter tuh biasanya ganti obat lah atau dosisnya dinaikin lah. Jadi jangan pertama kali berobat terus tahu-tahu nggak ada perubahan, ya udah nggak usah ke dokter, rukiah aja, minum obat minum air dari orang pinter, jangan ikutin kayak gitu. Nanti omongin aja ke dokternya, nah pasti ada solusinya kan karena dokter psikiater ini kan udah ahli gitu di bidangnya, ilmunya pun juga sudah dapat dipertanggungjawabkan. Jadi nggak usah takut ya kalau sekali belum ada perubahan, jujur sama dokternya. Nanti dokter biasanya sih dokter psikiater aku tuh waktu itu ngomong, Ran, sabarin ya 3 bulan aja. Nanti setelah 3 bulan ini saya nggak bisa janjiin apa-apa, tapi saya kalau saya udah, dia janjiin kalau saya tahu diagnosa pasti kamu, saya janji kamu akan pulih katanya itu. Asalkan kamu semangat terus patuhin saran-saran dari dokter psikiaternya. Jadi intinya jangan sampai berhenti obat tanpa seizin dokternya. Karena itu kemungkinannya tuh bisa fatal kalau sampai berhenti obat tanpa sepengetahuan dokter. Ini aku ngomong juga aku juga punya pengalaman waktu itu punya pasien melahirkan. Waktu itu aku belum punya bipolar disorder, terus dia datang dengan kondisi pembukaannya udah 4, fine-fine aja awal-awal, tapi lama-kelamaan pas mau periksa pasiennya, tahu pasiennya hilang kan di ruangan itu, dicari kemana, ternyata dia ada di bawah kolong tempat tidur, ternyata dia tuh lagi berhalusinasi ada di bawah tempat tidur. Nah, pasiennya itu kan nggak jujur, pasiennya, keluarganya nggak jujur, ternyata dia tuh sebelum hamil itu punya skizofrenia. Terus karena keluarga ngerasa ini nggak ada perubahan, jadi yang buat apa berobat ke psikiater, akhirnya nggak dilanjutin berobatnya. Ketika dia bersalin itu kan bukan membahayakan diri dia doang kan, tapi kan pasien-pasien lain juga. Kalau nanti dia melahirkan, terus dia dirawat gabung sama anaknya, terus karena di puskesmas itu nggak ada kelas 1, kelas 2, semuanya kelas 3, digabung semua pasiennya, kan bisa membahayakan buat orang lain juga. Jadi gitu. Jadi patuhi langkahnya itu. Terserah mau ke psikolog atau ke psikiater, tapi yang jelas patuhin saran dari dokternya itu. Membahayakan apa? Enggak. Oh, lanjutkan aja, Bu. Ya itu jadi itu aja sih, jadi pokoknya datang ke dokter psikiater atau ke psikolog kalau emang dananya minim ya kayak saya, ya datangnya ke itu aja, ke puskesmas dulu, nanti dari puskesmas nanti diarahin mau kemananya aja, terus nanti ketika di psikiater ya sabarin dulu aja, dan jujur, itu penting banget. Jadi pasien dokter psikiater itu harus jujur, karena kalau kita jujur, dokter tuh gampang ngediagnosa kitanya nanti. Oke. Ceritanya, penjelasannya cukup sekali, cukup bagus sekali, ya ampun, menjelaskan tentang bagaimana sih rasanya mengalami bipolar disorder,
terus sudah memberikan saran-saran kepada para hopis yang juga mungkin mengalami bipolar gitu kan. Itu lengkap sekali sih sebenarnya ceritanya. Akhirnya saya juga tahu gitu bagaimana sih rasa orang yang mengalami bipolar seperti apa gitu. Oh iya, saya juga mau kasih saran buat ini ada ya teman-teman dari MHI juga, ada yang juga ngomong ada yang DM di Instagram, ada juga yang kirim pesan di YouTube, dia bilang gimana sih kita menjalani kehamilan dengan kondisi bipolar disorder? Yang paling pertama itu kitanya harus sudah dalam keadaan stabil. Itu yang pertama, karena kalau kita nggak stabil nanti itu kan yang ngejalanin kehamilan itu kan kita dan janin kita kan, bukan walaupun kita punya suami, punya orang tua gitu yang nemenin, tapi kan yang ngejalanin itu diri kita sendiri. Dan kalau kita nggak stabil, itu bukan hanya membahayakan diri kita, juga anak yang di dalam rahim kita. Dan begitu pun nanti ketika kita melahirkan, itu akan menyulitkan tim medis juga gitu. Jadi yang paling pertama itu kondisi kita harus tenang. Jadi kalau memang ada temen ya, ada yang DM dia bilang dia itu belum stabil kan, dia ngerasanya belum stabil. Itu saya tanya, jujur nggak sama dokter psikiaternya selama ini kondisi kamu? Karena kalau misalnya masih ngerasain fase manik, fase depresif ya dokter Tika, berarti kan kondisinya belum stabil ya dok ya, betul kan? Betul Mbak Rani. Iya, jadi kalau memang masih ada fase manik, fase depresif, berarti tandanya kita belum stabil. Dan kalau itu sabar dulu dan jujur sama dokternya. Makanya itu sih yang bikin aku pemulihannya cepat, aku selalu jujur sama dokternya. Dok, ini kok aku masih dengar bisikan bunuh diri sih dok, gitu waktu itu. Akhirnya obatnya diganti lah, dosisnya diganti lah, ya kayak gitu-gitu. Terus ketika kita hamil pun saya sama dan menyusuin pun masih konsumsi obat dari dokter psikiater, dan obatnya itu tenang aja teman-teman, itu aman dikonsumsi ketika kita hamil dan nyusuin gitu. Ada jenis obatnya nanti yang diganti, dosisnya pun ada dosis maksimal yang masih aman dikonsumsi untuk kita hamil dan menyusui. Jadi nggak usah takut, jalanin aja. Penyakit ini tuh nggak seburuk yang dibayangkan, karena ketika kita jalanin justru kita ngerasa, apalagi kalau kita udah nerima, kita tuh ngerasa ini tuh bukannya musibah lagi, tapi ini tuh justru anugerah buat kita. Kita jadi belajar banyak hal-hal baru, terutama tentang kesehatan mental. Seru sekali ya penjelasan cerita dari Bunda Rani tentang bagaimana Bunda menjalani bipolar itu. Nanti kita akan tanya jawab lagi setelah ini, tapi kita mendengarkan dulu penjelasan dari Dr. Tika Prasetyawati, SPKJ, Kesehatan Jiwa, tentang apa sih sebenarnya bipolar disorder, lalu faktor resiko dan gejala bipolar disorder, lalu tata laksana ibu hamil dan pasca melahirkan yang mengalami bipolar, lalu bagaimana merawat buah hati dengan bipolar disorder, dan yang terakhir mengatasi bipolar disorder dan support yang dapat diberikan pasangan serta keluarga. Nah, profilnya Dr. Tika dilahirkan di Bandung. Lalu, anaknya sudah 3 ya. Sudah besar sekali anaknya. Pendidikannya di SMA Negeri 3 Bandung, lalu Fakultas Kesehatan Universitas 11 Maret tahun 2000, lalu PPDS 1 Psikiatri FK UGM. Pengalamannya di psikiater RSA Akademik UGM 2013 sampai sekarang, lalu Ketua Subkom Manajemen Risiko RSA UGM 2015 sampai sekarang, lalu Ketua Tim Etik Penelitian RSA UGM 2018 sampai sekarang, dan anggota Komite Etik Penelitian FKK MK UGM 2017 sampai sekarang. Berarti sekarang tinggalnya di Sleman ya, Bun ya? Iya, betul Mbak Ludi di Sleman, Jogja. Di Sleman, Jogja. Wah, dekat berarti ya sama Semarang, saya bisa main berarti. Silakan, Mbak. Tapi masih pandemi ya. Iya, ya ampun, kapan selesainya? Nah,
Ayo, Bu Dokter menjelaskan tentang apa sih sebenarnya bipolar disorder itu? Iya, saya bisa ini share screen? Hmm, bisa, bisa. Bisa ya. Oke. Baik, ya. Terima kasih ya sebelumnya sudah diberi kesempatan nih kita belajar bersama ya. Kalau melihat, dan mendengar penjelasannya Mbak Rani, aduh kayaknya sudah lengkap sebenarnya penjelasan tentang bipolar disorder ya. Saya nambah-nambahin saja begitu ya. Baik, judulnya Being a Mom with Bipolar Disorder ya. Susah nggak ya? Ternyata kalau dari pengalamannya Mbak Rani kayaknya fine-fine aja ya, asal mau dijalani begitu ya. Oke, kita topik bahasan kali ini apa ya? Ya, yang pertama adalah apa sih yang namanya gangguan bipolar ya, kemudian bagaimana tanda dan gejalanya, kemudian bagaimana sih menolong diri sendiri kalau kita misalnya mengalami bipolar. Nah, kemudian dukungan keluarga yang apa namanya, yang diperlukan dan dukungnya seperti apa begitu. Kalau terkait dengan obat ya nanti mungkin nanti slide-nya akan saya tambahkan ya. Saya tadi soalnya keburu-buru nggak bisa apa namanya membuat slide tentang medikasinya. Tapi prinsipnya sama seperti yang dijelaskan oleh Mbak Rani tadi ya. Baik, yang dimaksud dengan gangguan bipolar adalah suatu gangguan mental yang ditandai dengan perubahan emosi yang drastis. Suara saya jelas ya Mbak Ludi ya? Ya. Eee, nah, drastisnya bagaimana? Jadi, seorang yang mengalami gangguan bipolar itu merasakan gejala mania dan depresi. Jadi, sangat namanya bipolar, polar itu kan suatu kayak kutub gitu ya. Nah, jadi dia memang dikatakan drastis ketika dia, manik seperti yang dijelaskan Mbak Rani tadi, rasanya bahagia banget gitu ya, percaya dirinya tinggi gitu ya, sangat bersemangat menghadapi, apa namanya, situasi ya dan, istilahnya bersemangat untuk menjalani aktivitas. Tapi ada saatnya juga mengalami keadaan depresi gitu ya. Jadi menjadi sangat sedih ya, kemudian, sangat menjadi pesimis ya, terus nggak mau ngapa-ngapain, itu adalah namanya fase. Nah, perubahan itu makanya disebut kenapa bipolar. Di antara, fase depresi dan, mania ya, ada hipomani gitu ya. Jadi hipomani ini di bawahnya mania begitu ya. Jadi kalau bahagia nggak sampai bahagia ekstrim banget gitu ya. Ya dia cukup bahagia tapi dia bisa mengontrol kebahagiaan tersebut ya. Percaya diri, dia juga sangat percaya diri banget tapi nggak terlalu, apa namanya, sampai over begitu ya. Itu adalah keadaan-keadaan hipomani. Nah, kemudian apa sih tanda-tandanya ya? Tanda-tanda dari gejala manik itu adalah dia kurang tidur ya. Kenapa kurang tidur? Karena ya maunya aktivitas terus begitu ya. Aktivitas ya banyak apa namanya semangat gitu. Jadi kayaknya lupa tidur gitu ya. Sampai malah nggak bisa tidur mungkin ya. Kemudian apa namanya tadi merasakan kegembiraan yang luar biasa ya. Kemudian ada kegelisahan juga, tadi juga Mbak Rani sempat ya mengatakan bahwa jadi nggak nyaman begitu ya, terus, serba salah mungkin gitu ya. Terus kemudian banyak banyak bicara ya, bicaranya juga kadang cepat, tapi juga mudah marah begitu ya. Kadang ada satu keadaan ketika dia misalnya mania begitu ya, dia tidak bisa mengontrol, ada impulsivitas gitu ya. Misalnya punya uang nih gitu ya, punya uang baru gajian gitu ya, terus kemudian yang biasanya memang harus untuk sebulan, dia bisa loh habisnya dalam seminggu, entah entah apa aja misalnya belinya gitu ya, itu juga bagian dari gejala mani karena tidak bisa mengontrol keinginannya, semuanya tuh ingin segera dia dapatkan karena untuk merespon rasa bahagianya, begitu. Nah, bagaimana dengan tanda dan gejala depresi? Kenapa nggak mau berubah? Ya, eee, pada saat keadaan depresi ya, seseorang yang bipolar itu mengalami kelelahan ya, jadi cepat capek, badan tuh rasanya nggak nyaman gitu ya, mudah mudah letih gitu ya, badan tuh rasanya nggak fit, atau banyak tidur bahkan ya. Kalau tadi
mania itu justru sulit tidur ya, nggak tidur ya, dia bisa tahan menjalankan aktivitasnya sepanjang hari begitu ya. Sementara kalau depresi banyak tidur. Nah, kemudian juga sulit konsentrasi ya, sering lupa ya, terus kemudian juga, apa namanya, tidak fokus ya, pikirannya mudah terdistraksi, nah seperti itu. Hilangnya minat juga, menjadikan tanda dan gejala depresi ya, jadi nggak mau ngapa-ngapain gitu, yang biasanya dia semangat untuk melakukan hobinya, aktivitasnya gitu ya, dia kehilangan minat sama sekali. Dan ada perubahan nafsu makan ya, nafsu makannya bisa berlebih atau juga tidak mau makan sama sekali ya. Nah, tadi penyebabnya apa dong kalau gangguan bipolar tersebut? Jadi kalau dari hasil penelitian memang belum ditemukan ya ada penyebab tunggal begitu ya. Nah, jadi, penyebabnya bisa macam-macam gitu ya, istilahnya bahwa ada suatu kerentanan ya dalam dalam, apa namanya, otaknya di mana mungkin ada suatu ketidakseimbangan, apa namanya, neurotransmitter atau zat kimia di dalam otak begitu. Yang mempengaruhi keadaan mood itu biasanya adalah, neurotransmitter atau zat kimia yang dikatakan serotonin gitu yang mempengaruhi juga aktivitas ya dan mempengaruhi neurotransmitter-neurotransmitter lainnya. Sehingga tadi ya perubahan mood-nya bisa bisa membuat tidak seimbang. Penyebab yang lainnya apa? Penyebab yang lainnya bisa juga stres. Tadi kalau Mbak Rani mengatakan bahwa stresnya itu, awal mulanya adalah karena tadi ya, persalinan ya, trauma persalinan yang cukup berat ya, sampai, berjuang antara hidup dan mati ya Mbak Rani ya, perdarahan yang begitu besar, ya banyak dan harus sampai di ICU, kemudian setelah itu juga kehilangan sang buah hati ya, belum sempat melihat ya ketika sadar, itu kan suatu trauma ya, trauma dalam persalinan. Alhamdulillahnya nih ya Mbak Rani luar biasa ya. Sekarang udah punya putra ya Mbak ya? Udah punya satu, alhamdulillah. Satu alhamdulillah ya, traumanya itu tidak membuat bahwa Mbak Rani, apa namanya, patah semangat begitu ya, "Ah nggak mau hamil lagi, takut," gitu, enggak ternyata ya, luar biasa. Sebelum berobat iya Dok, nggak Iya, mau, tapi pas takut sudah ya. berobat berubah itu. Iya betul ya. Terus penyebab penyebab yang lain apa? Penyalahgunaan zat ya ketika, seseorang apa namanya, mengalami adiksi atau ketergantungan zat ya itu, bisa menjadi faktor resiko mengalami gangguan bipolar. Selanjutnya adalah kalau di luar negeri itu ada perubahan musim ya. Jadi, pada musim-musim misalnya musim, gugur, musim dingin gitu ya, itu biasa orang mengalami, fase depresi gitu ya kalau kalau apa namanya, di negara-negara yang mempunyai 4 musim. Nah, selanjutnya, kalau misalnya kita seorang ibu mengalami bipolar begitu, apa yang bisa kita lakukan begitu ya? Yang pertama tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Rani ya. Yang pertama adalah mencari info yang tepat. Mencari, sumber-sumber info kan banyak ya. Nah kebetulan memang Mbak Rani, tenaga apa namanya, medis ya. Jadi mudah untuk, ketemu dengan orang-orang yang tepat. Bagaimana ketika, bukan tenaga medis begitu ya. Kalau sekarang kan informasi itu sudah banyak ya, dari internet begitu ya, juga sekarang ada komunitas-komunitas gitu ya, itu sangat bermanfaat. Yang jelas bahwa kita memang perlu info yang tepat begitu ya. Kemudian terus bergerak, maksudnya terus bergerak ini apa? Ayo bergerak ini apa? Kita terus melakukan aktivitas fisik gitu. Pada fase depresi pun ya, ketika kita sadar bahwa berada di dalam fase depresi, sebaiknya kita juga melakukan, aktivitas fisik, olahraga. Kalau memang senang olahraga tertentu, lakukan gitu. Kenapa? Karena pada saat kita beraktivitas fisik gitu ya, apa namanya, ketika kita mencapai nadi latihan ya, hormon endorfin di, apa namanya, di kelenjar, hormon tersebut di bagian belakang otak, itu akan keluar. Nah, hormon endorfinnya ini akan menyebabkan kita merasa tenang, segar, nyaman, bahagia. Nah, itu ya. Jadi sangat diperlukan kita untuk tetap melakukan aktivitas fisik. Kemudian mengendalikan stres gitu ya. Ketika misalnya nih, kalau tadi ya Mbak Rani cara mengendalikan stresnya adalah, ya kalau kalau memang,
apa namanya, ada sesuatu yang belum tercapai gitu, ya nggak ngoyo gitu ya. Jadi, nggak harus memaksakan diri, itu adalah salah satu teknik cara mengendalikan stres. Kadang konflik itu kan terjadi ketika harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan ya. Nah nah ketika kita menghadapi apa namanya, menghadapi bahwa harapan tidak sesuai kenyataan, kita bisa menerima gitu ya, tidak menjadikan konflik. Nah, itu adalah salah satu cara mengendalikan stres. Nah, kemudian adalah cari dukungan ya. Tadi Mbak Rani mengungkapkan bahwa, teman-teman tenaga medisnya itu, banyak memberikan informasi ya. Ketika keluarga belum bisa menjadi caregiver gitu ya, teman sejawatnya juga banyak mendukung begitu ya. Nah, ini sangat perlu. Kalau sekarang kan banyak ya komunitas-komunitas konsumen ya dan itu sangat membantu ya. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Jaga hubungan baik gitu ya. Pada saat depresi itu kan kadang kita nggak mau ngapa-ngapain dan nggak mau ketemu orang gitu ya. Mungkin Mbak Rani pernah mengalami itu ya. Nah, kita tetap harus melakukan suatu hubungan yang baik begitu ya dengan pasangan, dengan keluarga ya. Kalau memang kita memang punya teman yang dapat dipercaya, kita bisa bercerita ya tentang suasana hati kita begitu ya. Kemudian, yang tidak kalah penting adalah pantau suasana hati. Bagaimana caranya gitu ya. Tadi Mbak Rani juga saya, mendengarkan bahwa Mbak Rani punya jurnal begitu ya. Nah, kalau sekarang tuh kan banyak ya, kalau misalnya nggak mau nulis sendiri gitu ya, di apa namanya, aplikasi-aplikasi itu ada mood tracker gitu ya. Saya sering menyarankan kepada, apa namanya, klien-klien yang mengalami bipolar itu supaya dia bisa tahu begitu ya, apa namanya, kondisi mood-nya gitu ya dalam seminggu ya, dalam sehari, ya sebulan gitu ya. Saya sarankan untuk mendownload aplikasi mood tracker. Supaya apa? Supaya dia bisa menyadari keadaan suasana hatinya dan itu penting untuk, orang yang mengalami bipolar ya. Jadi ketika dia, "Oh iya sekarang saya lagi depresi nih," atau, "Oh iya biasanya pada menjelang menstruasi itu saya mood-nya luar biasa gitu ya, dia bisa sangat-sangat apa namanya, sangat depresi begitu. Nah, jadi dia sudah bisa mengantisipasi, "Oh kalau gitu saya mungkin aktivitas fisiknya perlu saya tingkatkan nih supaya hormon endorfinnya, bisa keluar banyak," begitu ya. Atau juga mungkin saya pada saat depresi itu, kan kadang ketika depresi berat itu ya, eee apa namanya, ada pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup gitu ya, bunuh diri begitu. Nah, ketika misalnya sudah tahu tuh ya fase depresi akan muncul gitu, mungkin kita perlu, ketemu dengan orang-orang yang bisa memberikan, energi positif buat kita ya. Terus kemudian, apa namanya, kita juga bisa, istilahnya mungkin kalau dari sisi makanan gitu ya, kita apa namanya, memakan, dengan yang kandungan gizi yang dia mengandung triptopan gitu ya. Terus kemudian juga banyak hal ya yang istilahnya kita bisa mengantisipasi keadaan-keadaan agar sampai tidak terjatuh pada keadaan depresi atau manik ya. Selanjutnya, ketika misalnya ada keluarga yang mengalami depresi, kita sebagai caregiver-nya, kita harus bagaimana gitu ya. Kalau tadi, pada awal-awal, suaminya Mbak Rani tidak paham gitu ya, sehingga akhirnya ya tadi ya, Mbak Rani tapi bagusnya adalah sangat aware terhadap dirinya gitu ya, insight-nya tuh luar biasa begitu ya. Jadi, keinginan, untuk pulihnya itu sangat besar gitu ya. Nah jadi akhirnya mau berobat sendiri. Nah gimana nih kalau misalnya, yang mengalami bipolar juga belum tahu keadaan dirinya begitu ya. Nah, yang bisa kita lakukan sebagai keluarga, sebagai caregiver adalah pertama tentunya terima keterbatasan orang yang kita cintai ya. Oh iya, dia sedang mengalami gangguan mental begitu ya, yang memang harus perlu dukungan. Selanjutnya
apa, terima keterbatasan Anda sendiri. Maksudnya apa? Ketika kita memang tidak mampu mengatasi seorang diri, alangkah baiknya kita butuh teman atau juga konsultasi kepada profesional-profesional kesehatan jiwa. Karena apa? Itu bipolar sendiri tidak menular ya, tapi ketika kita tidak tahu cara mendukungnya, ya kita juga bisa mengalami depresi juga gitu loh. Capek ya, lelah begitu ya, jenuh, burnout ya, ketika kita sudah jenuh gitu ya. Nah, mungkin bukan cuma fisik aja yang capek gitu, pikiran pun juga capek gitu. Akhirnya yang terjadi komunikasinya menjadi tidak lancar. Kita mungkin ikut juga marah begitu ya terhadap apa namanya, orang yang kita cintai yang mengalami bipolar. Selanjutnya bagaimana? Mengurangi stres gitu ya. Jadi ketika ada saat-saat atau misalnya momen-momen yang kadang itu membuat stres, ya udah kayak kita lakukan gitu. Atau ada ekspektasi-ekspektasi yang belum tercapai, ya udah kita bisa terima itu gitu ya. Kita melihat prosesnya kembali, bagaimana pencapaiannya, terus kemudian bagaimana ketika kita misalnya mengalami suatu apa kegagalan atau istilahnya tidak sesuai dengan harapan ya, kita tidak menyalahkan diri kita sendiri, tapi kita mengevaluasi prosesnya sehingga kita bisa berbuat lebih baik ya. Selanjutnya sebagai pasangan tentu perlu dilakukan suatu komunikasi terbuka ya, perlu jujur gitu loh. Kalau memang kita capek ya kita mengatakan, "Aduh aku lagi capek." Gimana kalau kita misalnya, kita sama-sama nih, apa namanya, berobat gitu ke psikolog, ke psikiater ya. Nah itu sangat penting ya. Jadi komunikasi harus terbuka ya. Terus kemudian juga juga jujur gitu, "Saya nggak tahu bagaimana harus mendukung kamu," gitu. Padahal saya sebenarnya pingin membantu membantu apa yang kamu rasakan, apa ketidaknyamanan gitu. Jadi memang perlu terbuka dan jujur ya sebagai keluarga, atau sebagai caregiver. Selanjutnya, apa sih yang dapat kita katakan ya kepada orang, yang mengalami bipolar ya, terutama orang yang kita cintai begitu ya, keluarga ataupun pasangan. Ya, pertama mungkin kita perlu empati ya. Kamu nggak sendiri dalam hal ini. Saya selalu ada di sisi kamu untuk, apa namanya, mendampingi. Itu juga sangat penting ya. Tanpa menstigma, tanpa, men ya, itu sangat penting ya. Dia tahu bahwa, "Oh iya saya nggak sendiri mengalami ini." Karena fase-fase depresi itu sangat sangat rentan ya untuk ya tadi ya, apa namanya, pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup. Kemudian saya mengerti, saya paham ya gangguan, yang, kamu alami ya ini menyebabkan, pikiran dan perasaannya menjadi tidak nyaman gitu. Jadi dia ngerti gitu, tapi kalau memang kita misalnya belum bisa membantu ya katakan gitu ya, "Oh ya saya belum tahu nih cara cara apa namanya, membantumu lebih baik," begitu. Nah, kita memang perlu mencari informasi bersama-sama ya, itu komunikasi yang terbuka. Selanjutnya yang bisa kita katakan, kamu mungkin tidak percaya saat ini, tapi perasaanmu bisa dan akan berubah ya. Jadi kadang dia mungkin tidak bisa menyadari gitu ya, ada perubahan, fase-fase tertentu gitu ya. Tapi kita sebagai caregiver, kita sebagai keluarga kan mengamati itu gitu ya. Nah jadi kita bisa memberi memberi masukan bahwa ini enggak selamanya terjadi seperti ini. Kita bisa melalui bersama menjalani fase-fase ini. Tentunya tadi ya dengan medikasi yang tepat begitu ya. Kemudian atau juga saya mungkin tidak dapat memahami dengan tepat bagaimana perasaanmu, tapi saya peduli padamu, itu juga sangat penting. Jadi, membuat berdampak bahwa dia tidak sendiri, dia tidak berat untuk menjalani hidup dalam keadaan, fase-fase di mana ketidaknyamanan itu muncul atau terjadi pada dirinya ya. Eee, Tadi ya bahwa Mbak Rani mengatakan bahwa
pikirannya penuh gitu ya. Terus kemudian, ada suara-suara, entah itu suara di telinga ya, atau suara di pikirannya, atau suara di hatinya, itu adalah bagian dari halusinasi ya, atau pikiran-pikiran yang bergema gitu ya. Nah, itu adalah kumpulan suatu gejala psikotik gitu. Nah, kalau sudah mengalami gejala psikotik ya, mau tidak mau, suka tidak suka, memang perlu obat, begitu. Kenapa? Karena sudah terjadi tadi ya, imbalance ya, ketidakseimbangan neurotransmitter di dalam otaknya, tidak keseimbangan zat kimia di dalam otaknya. Nggak bisa hanya dari makanan saja gitu, itu harus ada. Ibaratnya begini deh, ketika seseorang mengalami, diabetes gitu ya, ada hormon insulin yang tidak seimbang di dalam tubuhnya, berarti kan memang perlu dimasukkan obat yang mendukung supaya hormon insulinnya, apa namanya, menjadi seimbang ya, dapat, mempengaruhi gula darah di dalam tubuhnya. Seperti itu sebenarnya. Cuma kalau keadaan gangguan mental itu, organ yang terkena adalah di bagian otak, sehingga memang perlu obat-obat yang, dia mempengaruhi atau berefek di, organ saraf pusatnya. Nah, kemudian kapan sih sebenarnya, seseorang itu, apa namanya, perlu ke psikiater? Kan kadang itu ya yang sering ditanyakan, psikiater atau psikolog begitu ya. Nah, tadi seperti yang, Mbak Rani katakan bahwa sudah dalam keadaan akut begitu ya, keadaan di mana kualitas hidup kita kan menurun tuh dalam keadaan depresi tersebut ya, nggak bisa kerja, nggak bisa berelasi mungkin ya dengan keluarga, dengan teman gitu ya. Terus kemudian kita juga nggak mau ngapa-ngapain. Nah, ketika kualitas hidup sudah menurun, itu perlu yang namanya obat ya. Ada kekhawatiran lain adalah takut ketergantungan kalau obat dari psikiater itu gitu ya. Kayaknya stigma banget gitu ya. Kayaknya, apa namanya, psikiater tuh kalau ngasih obat selalu bikin ketergantungan gitu ya. Aduh enggak gitu ya. Kita juga, nggak mungkin lah ya sebagai dokter gitu memberikan obat yang menyebabkan ketergantungan begitu ya. Tentu akan banyak pilihan-pilihan yang menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan pasien begitu ya. Kalau masalah ketergantungan dan kebutuhan mungkin memang perlu kita klarifikasi di sini ya. Yang namanya ketergantungan itu kita membutuhkan obat atau suatu zat yang selalu bertambah ya, baik dosisnya, mungkin jumlah obatnya begitu ya. Kemudian, apa namanya, ya selalu bertambah karena sudah terjadi proses toleransi di dalam tubuh. Maksudnya adalah tubuh itu membutuhkan selalu lebih dan ingin lebih begitu ya. Sementara kalau kebutuhan, obat itu akan apa namanya, tetap dalam keadaan dosis ketika dinaikkan ketika misalnya keadaan gejalanya yang meningkat begitu ya, atau, apa namanya, fase akutnya yang belum pulih gitu ya, memang perlu ditingkatkan. Tapi biasanya ketika sudah keadaannya stabil, obat itu akan diturunkan ya. Mungkin Mbak Rani nanti bisa ceritakan ya, obatnya yang dari awalnya dosis berapa, sekarang dosis berapa, dari jumlah jenisnya berapa, nanti sekarang jenisnya tinggal berapa gitu ya, kan itu ada perubahan ya. Jadi, memang perlu dibedakan antara kebutuhan dan ketergantungan. Jadi intinya ya, sebenarnya kebahagiaan itu tidak tergantung pada apa yang kita miliki ya, tidak pada keadaan pasangan, tidak tergantung keadaan lingkungan ya, karena apa? Kebahagiaan yang ada itu di dalam diri kita. Kita yang menciptakan. Saya terinspirasi sekali dengan apa yang dialami oleh Mbak Rani ya. Jadi ketika kita mau berubah ya, kita memang harus berubah bukan harus tergantung dengan lingkungan begitu ya. Ketika kita memang ingin pulih ya kita juga yang keinginan untuk pulih sehingga tadi perlu kerjasama yang baik ya dengan psikiater atau psikolog ya, perlu suatu komunikasi yang terbuka dan jujur ya. Intinya bahwa kebahagiaan itu tergantung pada diri kita sendiri. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas, perhatiannya. Monggo saya kembalikan kepada Mbak Ludi. Terima kasih Bun, ya Allah.
lengkap sekali pembahasan dari Dokter Tika mengenai bipolar disorder. Sudah sangat amat lengkap. Mungkin ada Hopis yang ingin menanyakan sesuatu tentang bipolar atau menanyakan tentang keluhan-keluhannya, bisa langsung ditanyakan di grup. Oke, kita bacakan dulu pertanyaan-pertanyaannya, nggih? Monggo, Mbak. Ya. Pertanyaannya ada dari Bandung. Apakah ibu dengan bipolar bisa menyusui bayinya? Wah, ini kayaknya yang jawab Mbak Rani dulu nih. Berdasarkan pengalaman aku, alhamdulillah di Februari tahun 2021 ini aku sudah 2 tahun menyusui anak aku. Dan sebelum kita bertanya apakah kita bisa menyusui, sebenarnya tanya dulu sama diri kita, siap nggak buat nyusuin anaknya? Karena sebelum aku jalanin menyusui, aku tuh banyak melakukan persiapan, dan ini persiapan yang pertama waktu itu bilang sama dokternya, dok, saya mau hamil, saya mau nyusuin, bisa nggak? Gitu. Ke dokternya bisa. Syaratnya apa dok? Kan nanya gitu. Ya kamunya siap, terus obat yang kamu konsumsi itu nggak disebutin ya. Kalau untuk jenis yang ini kan aman nih buat hamil, buat nyusuin. Tapi dosis maksimalnya tuh cuma segini. Jadi kalau bisa kamu jangan sampai segitu. Nah makanya buat gak nyampe di dosis itu juga aku banyak lakuin itu ya, tadi aku bilang nggak cuma tergantung sama obat ya, olahraga yang teratur, tidur yang cukup, makan yang sehat, kurangin yang manis-manis ya, kayak gitu-gitu kan. Terus ya bangun support system supaya kita tuh intinya menjaga kesehatan mental kita deh, jadi supaya kita nantinya nggak naik dosis ya, kalau udah sampai dosis yang melebihi dosis maksimalnya kita nggak bisa nyusuin. Jadi intinya kita bisa nyusuin, sebelum kita nyusuin pastiin sama dokternya, jadi tanyain dulu sama dokternya kalau kita obat kita tuh aman atau enggak buat nyusuin, terus jenis obatnya, dosisnya aman atau enggak. Terus kitanya juga persiapin dirinya dengan cara banyak belajar tentang nyusuin, karena kan nyusuin itu bukan sekedar ngasih ASI ya, karena kan nanti pastinya ganggu tidur kita. Nah, kalau orang yang bipolar disorder kan kalau ganggu tidur kan juga bisa mempengaruhi mood kita kan gitu. Nah, jadinya kitanya sendiri yang persiapin ya, belajar, terus ya itu belajar hidup sehat juga, karena ngaruh banget sih obat terus digabung sama dengan belajar hidup sehat itu tuh. Alhamdulillah ini nih dok, yang tadi dokter bilang kenapa dosis saya waktu awal pertama kali didiagnosa bipolar disorder langsung dosisnya tunggal dok, gak racikan, jadi langsung dosis tunggal. Terus dan pas ketika hamil pun alhamdulillah turun dosisnya, terus dan dosisnya yang menetap sampai hari ini gitu. Bahkan ketika nifas sih pernah ngalamin naik ya dok ya, karena perubahan itu, dan naiknya pun gak signifikan gitu, cuma sedikit, terus sekarang udah turun dosis lagi gitu. Intinya boleh buat nyusuin, tapi ya itu belajar tentang menyusuinya, jadi nggak kaget kan kalau nggak kecapai menyusuinya, atas stres ya muncul lagi gitu kan, fase bipolar disordernya itu ya, fase depresinya gitu. Jadi intinya supaya nggak mencegah fase depresi itu ya kitanya persiapin diri itu sih. Kalau menurut dokter gimana? Apakah bisa? Biasanya kan banyak yang pertanyaan, kalau minum obat itu ngefek nggak sih ke bayinya gitu kan? Kan banyak ketakutan seperti itu gitu kepada bunda-bunda atau hopis yang diberikan obat sama psikiater. Nanti ngefek nggak sih ke bayinya? Bisa nurun nggak sih? Soalnya kan katanya obat-obatan bisa masuk ke tubuh anak lewat air susu atau bagaimana kayak gitu. Menurut Ya benar Mbak Ludi bahwa tentunya nanti psikiater akan memberikan pilihan obat yang sesuai dengan keadaan pasien ya. Jadi yang tentunya yang paling aman gitu ya.
Kalau dulu kita mungkin cuma punya satu macam, ya hanya beberapa saja ya, terkait dengan masalah mood stabilizer ya, untuk menstabilkan mood ya. Terus kemudian, untuk antipsikotiknya ya, untuk mengatasi halusinasinya, pikiran penuhnya, itu hanya beberapa saja gitu. Kalau sekarang dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita punya banyak sekali macam-macam obat ya. Memang secara penelitian, tidak pernah ada obat yang dilakukan penelitian langsung pada ibu hamil ya. Tapi bahwa, ketika digunakan oleh ibu hamil dan itu ternyata, manfaatnya itu lebih besar daripada resikonya, maka dan diketahui bahwa itu tidak membahayakan ya, misalnya ketika mau hamil begitu ya, biasanya minum obat asam valproat gitu ya. Nah, tapi ketika mau hamil berarti mood stabilizer-nya harus diganti gitu. Kenapa? Karena dari hasil penelitian mood stabilizer yang, asam valproat itu menyebabkan kelainan pada janin gitu ya, pada trimester pertama. Nah, makanya perlu diganti. Nah, bersyukurnya sekarang pilihannya banyak obatnya, jadi bisa menyesuaikan. Tadi ya saya setuju sekali. Bukan sebenarnya bisa menyusui atau tidak menyusui itu bukan hanya berdasarkan dari obat, tapi kesiapan kita sebagai calon ibu ya itu sangat penting. Karena akan berefek dari cara berpikir kita, mempengaruhi perasaan kita dan perilaku kita. Itu sangat membantu ya, sangat sangat berhubungan sekali ya. Jadi mungkin itu Mbak Ludi bahwa sebenarnya nggak masalah ya minum obat ya, yang penting bahwa tadi ya, obat, yang tepat ya, tepat tepat jenis obat, tepat, dosisnya ya, tepat juga untuk, gejalanya ya, itu yang terpenting. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya, berarti intinya itu obat tidak berpengaruh terhadap janin atau bayinya. Ya, kalau misalnya ada beberapa obat yang menyebabkan, sedasi. Sedasi itu mengantuk begitu ya. Nanti makanya, diberikan juga dosisnya memang tidak seperti pada saat, tidak menyusui begitu. Tadi kan Mbak Rani juga menjelaskan ya, ketika menyusui begitu ya, dosisnya ada yang dikurangi sehingga, tidak mencapai dosis maksimal gitu. Sehingga tidak terpengaruh terhadap masalah, keadaan bayi. Tentunya ketika obat itu diturunkan, nah kita perlu ya meningkatkan kapasitas mental kita ya. Tadi mengelola stres gitu ya, mengendalikan stres ya, aktivitas fisik, hidup sehat itu sangat penting ya. Oke, berarti untuk bunda-bunda yang mengalami bipolar dan mengkonsumsi obat itu aman, berarti ya aman untuk janin atau untuk bayinya, berarti aman. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya dari Bunda Davida, Bun, kalau gampang bad mood itu apakah termasuk gangguan mental ya? Gangguan mental. Dokter Tika. Iya, ada gangguan jiwa juga ya, gangguan mood juga ya, yang namanya siklotimi begitu ya. Yang tadi saya katakan bahwa, kalau bipolar itu kan lebih kepada fase depresi yang ekstrim maupun kemudian fase, mania yang ekstrim juga gitu ya. Ini ada yang namanya siklotimi, dia juga mengalami fase-fase itu, tapi tidak ekstrim gitu loh. Ya, jadi mudah bad mood, tapi mudah juga, gembira lagi, tapi tidak ekstrim. Nah, itu yang namanya siklotimi, ya. Nah, masalah itu gangguan atau mengganggu atau tidak, kita lihat nanti dari dari kualitas hidupnya. Apakah bad mood-nya itu sering mengganggu kualitas hidupnya, berelasi, pekerjaan, terus kemudian, achievement dirinya. Nah, kalau itu mengganggu, ya berarti sudah gangguan. Gitu. Kalau bad mood-nya tidak mengalami suatu menyebabkan, gangguan kualitas hidupnya, ya semua orang juga kadang suka bad mood ya.
Males ngapa-ngapain. Iya, gitu ya. Saat jenuh bad mood, ya kan? Saat capek juga bisa bad mood gitu kan? Mhm. Pandemi apalagi nih, Dok, Iya, bikin betul. Pusing gitu ya. di rumah, ke dapur, ke kamar, Iya. dapur, ke kamar. Sebenarnya sih saya ingin menanyakan sesuatu sih, ke apa sih beda, kita bisa menentukan bipolar atau tidak itu lewat apa? Misalnya kan ada yang dia cuman apakah aku mood swing gitu ya, misalkan aku dari bad mood terus habis itu aku langsung seneng kayak gitu kan. Apakah itu aku bipolar atau tidak? Kan biasanya ada yang menerka-nerka seperti itu gitu. Perbedaan yang paling mencolok dari gangguan jiwa yang lain itu apa? Kalau dari bipolar? Ya, kalau dari ya tadi ya, bipolar itu lebih tergantung pada perubahan suasana hati, gitu. Kalau skizofrenia itu kan nggak cuma suasana hati aja ya, bentuk pikir, isi pikirnya juga ya, perilakunya juga mengalami Gangguan gangguan. perilaku. Betul, iya ya. Ada halusinasi, ada, kadang dia disertai isi pikir suatu waham atau delusi di mana dia mungkin merasa terancam oleh, orang lain gitu ya, atau kemudian, apa namanya, ada penurunan fungsi secara signifikan begitu ya. Dia nggak mau mandi, tapi bipolar kalau ketika depresi juga suka nggak mau mandi ya Mbak Rani ya. Tapi Tidur lebih terus. iya, tapi lebih dominan itu adalah tadi ya, suasana hatinya yang mudah berubah gitu ya, mhm. Oke, 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 oke. Ini ada pertanyaan dari Bunda Dede Alpratama. Bun, apa saya sudah termasuk ODGJ? Kalau emosi selalu membanting barang di sekitar. Kadang kalau belum ngamuk, nyentuh barang berasa belum puas. Saya saya mempunyai seorang anak umur 2 tahun. Kadang kalau emosi ke anak nggak bisa dengan ucapan aja. Kadang sampai nyentuh fisik anak walaupun setelahnya menyesal sendiri. Mhm, iya iya. Nah, eee, masalah namanya ODGJ atau bukan, itu perlu suatu pemeriksaan ya. Jadi nggak bisa hanya bahwa, apakah saya kemudian ODGJ gitu, enggak ya. Perlu ada suatu tadi wawancara psikiatri ya, pemeriksaan-pemeriksaan, observasi dan lainnya, gitu ya. Jadi kalau yang dimaksud dengan tadi Bunda siapa ya yang tanya ya, perilaku tersebut memang, perilaku tersebut menggambarkan bahwa orang dengan masalah kejiwaan, ya. Kalau diagnosisnya apa, kita perlu mengumpulkan gejala-gejala menjadi suatu kumpulan gejala mana nih yang dominan, sehingga diagnosis terbentuk, gitu ya. Karena kita nggak bisa ya men-judge seseorang bahwa, "Eh, kamu ODGJ," gitu loh, tapi belum dilakukan pemeriksaan, itu namanya stigma ya, menuduh begitu ya. Waduh berat itu. Gitu Oh, Mbak Ludi. berarti ya berarti Berarti termasuk ODGJ. ada masalah dengan kejiwaannya. Kenapa? Karena dia nggak bisa apa namanya, mengatur atau istilahnya mengendalikan emosinya. Kalau belum banting barang nih, belum lega nih, gitu ya. Kalau belum nyubit anak gitu ya, belum mukul anak, belum lega nih, belum tersalurkan rasa marahnya gitu, emosinya ya. Hati-hati loh, hati-hati bisa menyebabkan luka pengasuhan pada anak ya. Ketika luka itu kemudian, apa namanya, tidak sembuh, ya nanti dampaknya itu kemudian hari pada anak-anak dewasa, menjelang remaja, nah itu muncul ya. Jadi kalau Kalau saran saya sih segeralah untuk melakukan konsultasi kepada profesi kesehatan jiwa. eh, terus saya mau tanya lagi, apa sih resiko seorang anak yang mempunyai ibu yang bipolar, yang belum mengalami pengobatan? Resikonya ke anak itu seperti apa? Atau resikonya ke lingkungan sekitar, misalkan ke keluarganya atau ke suami gitu. Kalau dia tidak melakukan pengobatan terhadap bipolarnya itu. Ya.
Saya punya pasien ya, seorang ibu mengalami bipolar ya, dia punya 2 orang putra, dan ya suami juga tahu bahwa istrinya mengalami gangguan. Masalahnya suaminya itu kesulitan untuk, melakukan atau membawa istrinya itu melakukan pengobatan, karena selalu ditolak gitu ya. Jadi insight istrinya pun belum bagus gitu. Dampaknya apa? Anaknya sih pinter ya, dua-duanya laki-laki itu pinter gitu. Tapi secara, sisi kejiwaan ya, anak yang pertama walaupun anaknya dua-duanya tahu ya ibunya mengalami gangguan jiwa begitu. Dampaknya dia kadang punya rasa percaya diri yang kurang gitu ya. Terus kemudian juga, ada fase-fase di mana dia juga merasa rendah diri, malu begitu ya. Terus kemudian, ya tentunya ya perilaku ibunya pada saat manik dia bisa marah, dia bisa memukul, itu akan menyebabkan luka, percaya deh, itu menyebabkan luka pengasuhan pada anaknya. Pada saat sekarang mungkin belum kelihatan gitu ya, tapi nah bagusnya itu suaminya itu memeriksakan juga anaknya, gitu. Jadi anaknya juga diperiksa, dibawa ke psikolog, dibawa psikiater untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi kita melakukan edukasi ya yang cukup banyak kepada anaknya. Anaknya mengerti, anaknya menerima, bahkan anaknya menjadi caregiver ibunya. Sampai sekarang ibunya belum teratur minum obat. Iya, heeh, tapi luar biasa itu 2 anak, ya. Mhm. Oke, terima kasih Bu. Ada pertanyaan lagi dari Anissa Cahya. Dokter Tika, tentang usia berapa yang paling banyak berisiko mengalami bipolar? Dan apakah sesuai dengan yang ditemui dalam praktik sehari-hari? Oke, untuk Dokter Tika. Sebentar. Banyak banyak fan. Anak-anak. Ya, kalau kalau rentang usia gitu ya, pasien saya yang termuda mengalami bipolar itu usia remaja Mbak Ludi, ya. Iya, ada usia remaja itu, usia sekitar 14 tahun gitu ya, itu sudah terdiagnosis mengalami bipolar. Kalau dari yang terbanyak prevalensi atau angka kejadian gangguannya, itu pada usia-usia dewasa muda memang ya. Jadi sekitar 20-an ke atas ya, itu banyak mengalami bipolar. Dan kalau gangguan suasana hati ini memang lebih banyak dialami oleh perempuan ya. Ada hormon. Hormonnya banyak ya, Dok, ya? Ya, bukan cuma hormon ya, Mbak, juga karena kan, ya gimana ya, antara laki dan perempuan tuh beda ya. Kita kadang terlalu banyak pakai emosi ya, Mbak Rani ya. Betul, emosi. Iya, kalau laki-laki itu kan banyak pakai rasio gitu ya, makanya yang mengalami adalah justru gangguan skizofrenia itu banyak laki-laki, gitu. Jadi gangguan pikirnya gitu ya, yang terganggu. Ini dari, penelitian epidemiologi ya. Oke, oke. Terima kasih dokter. Sama-sama, Mbak. Pertanyaan selanjutnya. Bu dokter, bagaimana cara melawan bisikan saat fase depresi datang? Ya. Nah, kalau masalah bisikan tadi sudah saya katakan bahwa bisikan adalah salah satu gejala psikotik ya. Nah, ketika kita sudah mengalami gangguan psikotik ya, itu berarti sudah ada gangguan fungsional, fungsi di dalam otak di mana zat kimia sudah mengalami gangguan, tidak seimbang. Jadi bukan kalau kita misalnya insight-nya baik gitu ya, kita misalnya bisa mengatakan, "Ah udah aku nggak mau mendengarkan bisikan itu." Kemudian kita mengalihkan gitu ya, kemudian kita, dipakai aktivitas, nggak apa-apa gitu, insight-nya baik. Tapi kalau ternyata bisikan itu terus mengganggu ya, semakin banyak ketidakseimbangan, zat kimia di dalam otaknya gitu ya, ya memang harus minum obat Mbak Ludi, ya. Iya, karena apa? Dopaminnya itu udah terlalu tinggi gitu, harus diseimbangkan, tuh.
Oh, oke oke. Jadi Berarti nanti nggak realistis lagi nanti, pikirannya nanti udah nggak realistis. Mungkin Mbak Mbak Rani bisa, ceritakan bagaimana Mbak Rani mengalami halusinasi ya, Mbak, ya? Itu, waktu belum berobat tuh Pengobatan? ya Mhm. itu nanti Ada si kecil, ya Allah nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa sini sini lucu. sini 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 sini. Jadi waktu awal Ya pengobatan Allah itu, lucu. belum pengobatan emang karena salah satunya alasan utama berobat itu ya itu karena pikiran yang bisikan bunuh diri itu tuh bingung sendiri gitu ya dok ya karena Iya nggak tahu betul. itu tuh nyata apa cuma halusinasi Iya, gitu dan itu betul. kuatnya itu pas sendiri dan itu pas sendiri pernah waktu di mall padahal nggak sendiri gitu sama suami gandengan tapi dia nggak ngomong jadi kita hening gitu berdua nggak tahu ini tuh kayak badan tuh kayak suruh loncat dari lantai ingat banget waktu di mall Bilang tuh heeh. lagi di lantai 4 atau lantai 3 itu suruh suruh jatuh terus suamiku yang pegangin aku kok ada yang bilang gini langsung tadinya di situ mau makan jadi pulang jadi dan itu waktu belum berobat tuh berkali-kali kayak gitu udah Iya sampai iya. mall pulang terus di stasiun kereta ayo tabrakin diri aja gitu Iya makanya iya. kenapa waktu itu berobat ya itu karena ngelihat orang-orang sekitar terutama suaminya ya karena dia orang paling sering ketemu ya dia ngerasa udah kewalahan gitu katanya. Mhm. Dan dia juga bilang suatu saat aku nggak bisa begini terus kamu tuh udah gede katanya gitu nggak mungkin dituntun terus dia juga ngomong kayak gitu namanya dari situ udah deh berobat aja gitu walaupun harus melawan stigma malu orang medis kok malah berobat ke psikiater yang kayak gitu-gitu kan dan Itu emang namanya self stigma Mbak Rani. iya ya. Terus tahun 2018 itu dok belum terlalu booming kan yang Iya kayak betul. komunitas-komunitas kayak Mhm. gini jadi pas mau berobat pun ya orang tuh masih menganggap remeh gitu. Jadi ternyata ya dok, justru ketika saya nerima kondisi ini, justru saya ngelihat teman-teman saya tuh yang uh, yang saya ngerti tentang toksik gitu ya, toksik pertemanan gitu. Yang tadinya saya ngelihat, ih dia padahal sehat loh mentalnya, tapi pas udah ngerti kesehatan mental, oh ternyata dia toksik loh. Oh gue nggak mau deh sama dia gitu. Jadi udah bisa maksudnya kayak magerin diri sendiri gitu oh saya tuh bisanya main ini kalau sama yang ini ya saya high aja gitu nggak berani terlalu deep gitu temenannya nggak yang kayak gitu dan ini luar biasa banget ya penyakit bipolar disorder itu banyak merubah kehidupan aku jadi kayak relasi aku sama suami jauh lebih baik justru ketika punya kondisi bipolar disorder karena jadi lebih kayak menghargai dia pun juga lebih menghargai aku dan dia tuh support banget pas tahu ini tuh jadi oh kok bisa sembuh ya bisa pulih gitu kan jadi kan sekarang ya dok pandemi jadi minum obat itu kan kalau yang udah pasien stabil kan cuma ambil obat aja nggak perlu ketemu dokternya ya jadi langsung daftar langsung ke apotek gitu dan itu yang lakuin dia semua dan dia yang hafal kapan rujukannya habis. Wih luar biasa. Obatnya kayak gitu sampai kayak gitu. Keren keren keren. Dan pas di fase depresi kan pernah tuh dok pas habis melahirkan karena baby blues gitu kan ngalamin juga tuh depresi ngalamin nggak stabil lagi akhirnya naik dosis kan setelah melahirkan tapi cuma sebentar dan itu juga dikit naiknya nah itu dia yang standby telepon si teteh di kamar terus ya kata gitu terus kayak gunting cutter itu Pokoknya yang membahayakan nggak boleh ada disingkirkan terus ya. disingkirkan terus nggak boleh ada tali-tali gitu kan soalnya saya bilang ini kok kayak yang waktu dulu sebelum berobat wah pas dia udah denger kayak gitu udah tuh dia langsung apa yang bisa aku lakuin gitu kan terus ya itu dia bilang kayaknya aku nggak bisa sendirian dulu deh gitu sebelum jadwal ketemu dokter lagi gitu kan itu dia bener intinya sih ketika udah nerima tuh kita jadi tahu sih kayak lebih tenang karena kita tahu harus apa yang kita lakuin gitu ketika betul. kita lagi nggak di fase stabil lagi intinya nerima pokoknya udah nerima pasti tuh ada jalannya aja gitu selalu ada jalannya nanti keren nih Mbak Rani sungguh sesuatu sekali ya suaminya jadi caregiver iya benar Mbak Ludi
Sebenarnya saya ingin tanya satu lagi sih. Apa yang harus kita lakukan ketika ada orang terdekat kita yang mengalami bipolar? Jadi bagaimana kita menghadapi orang lain yang dia tuh ternyata kena bipolar. Kita harus bagaimana dalam menghadapinya? Ya, sebenarnya kan kita juga merasa ya bahwa kita juga bingung ya menghadapi, di mana terjadinya fluktuasi suasana hati seseorang yang sering berubah cepat begitu ya. Ada kadang untuk caregiver atau lingkungan gitu, jadi serba salah gitu. Ah, nanti saya takut salah gitu, takut misalnya takut nyinggungin dia terus dia marah atau dia jadi depresi gitu ya. Nah, tadi saya katakan bahwa dukungan yang penting adalah melakukan komunikasi yang terbuka dan jujur, gitu. Ketika misalnya yang saya rasakan nih, kalau memang teman dekat, saudara gitu ya, atau pasangan yang mengalami itu gitu ya, coba deh amati deh, yang saya rasakan itu ketika kamu mengalami, fase ini loh yang terjadi. Saya nggak tahu harus melakukan apa gitu. Pada saat kamu panik ini yang terjadi gitu. Gimana nih kalau kita memang butuh suatu yang namanya, informasi yang akurat gitu. Kita sama-sama untuk, melakukan konsultasi. Biasanya kalau teman dekat yang bicara begitu ya, kemudian pasangan gitu ya yang mendukung gitu ya. Nah, itu bisa didengarkan. Atau cari contoh-contoh kalau misalnya nih Mbak Rani kan jadi role model nih ya. Role model ini kan bisa gitu, cari dukungan gitu ya. Ada loh yang mengalami sama seperti dirimu gitu, tapi dia sudah pulih gitu loh. Dan dia bisa berkualitas hidupnya menjadi lebih baik gitu. Kenapa yuk kita nggak belajar dari dia gitu. Itu kan membangun suatu sistem pendukung dan dukungan yang baik ya buat dia. Nah, itu sangat diperlukan. Mungkin itu Mbak Ludi yang saya bisa sampaikan. Iya. Mungkin ada closing statement dari Mbak Rani dan dari Dokter Tika untuk para hobis yang tergabung di Mother Hope, closing statement-nya. Karena sudah jam segini juga sih. Mbak Rani dulu aja. Teman-teman, setelah nonton ini jadi percaya ya bahwa mental illness is real, bisa terjadi pada siapa aja, kapan aja dan di mana saja gitu. Terus kalau memang teman-teman sudah merasa mentalnya sedang tidak baik-baik saja, sepertinya sudah butuh pertolongan, gak usah ragu minta pertolongan karena ingat teman-teman tuh nggak sendirian. Ngadepin ini nggak sendirian, dan aku ini bukti nyata bahwa dengan penanganan yang tepat, orang dengan gangguan jiwa bisa pulih, tetap bisa berfungsi layaknya orang-orang yang kondisi kesehatan mentalnya baik-baik saja dan tetap bisa berkarya, tetap bisa jadi ibu, tetap bisa bekerja nantinya, tetap jadi istri, anak, tetap bisa lanjutin sekolahnya juga bisa. Itu aja sih. Terus untuk teman-teman yang mau tahu lebih banyak perjalanan cerita aku menjadi penyintas bipolar disorder, teman-teman bisa nonton video-video aku di channel YouTube aku, Rani Yuhaningsih. Itu aja. Terima kasih sudah menonton. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih MHI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter, sebelumnya ada satu pertanyaan lagi. Masih ada, ya. Iya. Terakhir 1 menit yang lalu baru kirim. Dokter, Baik, monggo. saya kalau kumat ketawa sama nangis secara bersamaan. Itu kenapa ya, Dok ya? Ya, itu kan juga jadi gambaran suatu perubahan suasana hati ya, Mbak. Ya, ada saatnya ketawa tiba-tiba kok bisa langsung nangis juga gitu ya. Nah, ketika itu kita tidak bisa mengendalikan gitu ya. Nah, bisa jadi ini adalah bagian dari gangguan mood yang di dalam diri kita gitu. Sarannya sih ya supaya tidak terganggu kualitas hidupnya gitu ya. Lebih baik memeriksakan diri atau konsultasi ke profesi kesehatan jiwa, Mbak. Berarti langsung konsul ya? Ya, bisa. Yes. Kan nggak harus selalu langsung minum obat ya.
Kalau nanti dilihat begitu ya, apakah dia bisa me-manage dengan baik ya, self help-nya bisa baik ya. Kalau misalnya memang tidak dalam suatu kondisi akut ya nggak harus minum obat juga gitu. Tapi paling tidak periksakanlah gitu ya, konsultasikan keadaan dirimu, ketidaknyamanannya itu ya. Oke. Sekalian closing statement-nya dokter buat para Oke. Iya. Baik, hai Hopis ya, terima kasih sekali untuk, kesempatannya. Saya sih hanya ingin mengajak menjadi ibu bahagia ya, karena menjadi ibu bahagia tentunya akan juga membuat kebahagiaan untuk keluarga, terutama anak dan suami kita. Untuk menjadi ibu bahagia, kita tentunya harus mempunyai mental yang sehat, tidak cukup hanya fisik yang sehat. Bagaimana supaya, mempunyai mental yang sehat, berarti kita harus peduli terhadap kesehatan mental kita. Jangan takut untuk melakukan pemeriksaan secara dini kepada psikolog atau psikiater terdekat Anda agar kesehatan jiwa bisa terdeteksi bila ada gangguannya secara dini. Terima kasih. Oke. Terima kasih buat Mbak Rani dan Dokter Tika karena sudah menjelaskan dengan secara lengkap dan gamblang mengenai bipolar disorder. Nah, Terima karena kasih waktunya sudah kembali, Mbak. habis, terima kasih. Kita akhiri dulu talk show malam ini. Terima kasih semuanya. Sama-sama, sampai jumpa. Jaga kesehatan ya. Pakai masker. Iya, karena berhubung di rumah masing-masing nggak pakai masker ya. Monggo, selamat